Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di channel Nuansa Logic, yang dimana insya Allah pada video kali ini saya akan berbagi cerita, dimana ini merupakan cerita teman saya pribadi ya, yang kemarin ini dia ke warung. Dia menceritakan sesuatu hal yang dimana merupakan suatu kewajiban dari sholawat tersebut. Karena saya menyaranin waktu dulu itu untuk lebih disolawatin aja gitu, ibaratnya sesuatunya gitu. Segala permasalahan-permasalahan hidup, sholawatin aja ya gitu. Oke, tetap lanjut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, jadi gini guys ceritanya ya. Pada awal mulanya dia kan main ke warung ya kan. Memang dulunya juga dia itu sering minta solusi ke saya, yang dimana waktu itu dia kan sebutnya kehidupannya kurang lah gitu. Nah di situ dia juga kalau misalkan main ke rumah saya kan, bukannya saya ini ya apa namanya ngomong ya, dia kalau kehabisan bensin gitu ya, gak ada duit ya ke warung gitu, ke saya gitu, minta untuk bensin dulu lah gitu katanya. Nah dari situ kan sebutnya otomatis saya menanyakan ya kan, kok kamu bisa umroh gitu secara gratis, dapat dari mana gitu. Nah jadi dia itu menceritakan semenjak waktu itu, semenjak saya saranin untuk bersolawat, dia melakukan solawat gitu, yang dimana merupakan dari keberkahan sholawat itu dia merasakan gitu setelah seminggu dia jalanin. Jadi waktu itu tuh setelah seminggu dijalanin sama dia, gurunya itu ya, ngajak gabung, yang dimana gabung tersebut yaitu dengan agen tour dan travel gitu untuk nyari jamaah gitu. Nah dia semakin gencer ya kan sholawat ya, pada intinya kan dia otomatis dapat komisi lah gitu dari agen kan. Nah di situ dijelasin kenapa dia bisa dapat umroh gratis. Jadi si agen tour travel tersebut itu dia menawarkan ketika dapat 12 orang jamaah gitu yang umroh, dia dapat gratis tiket umroh. Nah di situ katanya, oh jadi semakin nyari, sebenarnya saya nggak nyari gitu, tapi malah nyamperin gitu orang tuh gitu. Kenapa saya nggak nyari? Kan pertama saya waktu itu dulu kan sholawat terus gitu ya, sholawat terus datang guru buat ngajakin gabung di tour sama travel gitu. Nah setelah sholat ya kan, setelah beres wirid dia pulang ya kan. Nah dia pulang terus ngejelasin ke tetangganya itu dia ngejelasin bahwa dia itu ngebuka agen tour travel gitu, yang dimana insya Allah katanya bisa dana talang katanya, karena kan sebutnya untuk sistem PT Tanur ini kan, nama tour travelnya kan Tanur Mutmainah, bekerja sama Bank Syariah Indonesia, Bank Mega, Bank Sinarmas, semuanya Bank Muamalat kalau nggak salah. Pokoknya dia itu bekerja sama dengan Tanur. Nanti saya cantumin nih brosurnya di sini nih. Untuk haji juga bulan Syawal ini DP-nya itu 900.000, DP-nya 0%. Untuk biaya pendaftaran itu kan 900.000 katanya. Nah jadi dia itu semenjak sholawat ya kan, dia itu dawamin terus selama seminggu. Gurunya datang terus pulang dari musola ke tetangganya gitu, silaturahmi lah ke tetangganya ya kan. Nah dia bilang ke tetangganya,
dia ngebuka agen sama travel gitu untuk ke Mekah, ke Turki, ke Palestina gitu, sama ke mana tuh, ke Dubai. Nah jadi dia itu ke tetangganya gitu, ngobrol nggak lama, dia itu ngajak ke tetangganya supaya umroh gitu. Nah bilangnya katanya, dana talang aja bisa nggak gitu, ibaratnya bisa katanya, ibaratnya berangkat dulu nanti pulangnya bisa dicicil gitu, per bulannya 667.000 katanya untuk biaya umroh. Itu nantilah saya cantumin brosurnya di sini ya untuk biaya umroh itu, tapi bisa di dana talang itu sama pihak bank sendiri untuk melakukan ibadah umroh itu. Nah si teman saya itu, dia itu habis dari tetangganya kan pulang. Nah ternyata si tetangganya ini yang waktu di silaturahmi ya kan, dia gencar melakukan telepon sana sini gitu ke keluarganya gitu, yang mau umroh gitu. Langsung yang tadinya niatnya kan pada dana talang dulu, takut bilangnya nggak percaya lah kan ya kan, dana talang dulu aja deh gitu ya, soalnya posisinya uji coba dulu ibaratnya. Kata teman saya ya silahkan gitu, nanti saya proses ke teman yang ada di kantor katanya. Nah otomatis dia kan pulang, ini gencer nih nyari keluarganya yang mau umroh. Ternyata besoknya nih itu, yang tadinya si tetangga ini udah gencor, saudara-saudaranya itu langsung berminat dalam artian mau umroh, semuanya dalam waktu 1 hari gitu. Malam cerita, paginya pada fix pada mau berangkat gitu. Langsung yang tadinya mau dana talang, mereka itu langsung bayar cash gitu. Kenapa bayar cash? Ya dia langsung, pokoknya nggak tahu gitu, ibaratnya langsung cash aja. Yang tadinya dana talang, dia ujung-ujung langsung cash gitu. Otomatis nggak capek gitu nyari 12 orang, yang dimana kan susah gitu untuk nyari umroh tuh, karena kan umroh kan biayanya juga kan sebutnya bagi orang-orang, untuk kaum kita ya itu, bagi saya kan sebutnya orang nggak punya ya, sebutnya agak mahal juga gitu. Nah di situ teman saya sendiri, dia nggak capek pulang dari musola ngewirid, sholawat gitu, pulangnya ngobrol sama tetangganya, terus berbagi informasi si tetangganya ke saudara-saudaranya, dia mau pulang itu. Besok paginya dia dapat kabar gembira bahwa yang saudaranya itu semua 12 mau pada umroh semua. Masya Allah. Di situ ya sebutnya nggak harus capek gitu. Ya sebutnya kita berbicara hal yang sebutnya nggak kejangkau sama kita ya. 1 hari dapat 12 itu kan di luar logika gitu, karena sebutnya harus sana sini. Bagi seorang sales promosi kan dapat kayak gitu kan bener-bener sebutnya keajaiban gitu, merupakan suatu keajaiban yang luar biasa gitu, dahsyatnya sholawat gitu. Nah dari situ sebutnya ya, otomatis yang tadinya 12 orang langsung tuh dibawa ke kantor gitu, ke kantor tour travel. Nah di situ ya alhamdulillah gitu, si teman saya ini itu dapat yang namanya tiket gratis. Selain tetangganya semua nih yang di sini nih 12, dia juga ngikut secara gratis gitu. Jadi berkah dari keberkahan sholawat ini, dia bisa umroh gratis gitu. Karena dalam artian gini, ketika kita niatnya untuk ibadah gitu, orientasinya untuk ibadah, insya Allah gitu dipermudah oleh Allah. Apalagi dengan
berkat wasilah dari sholawat sendiri, keberkahan sholawat ya kan. Jadi segala urusannya digampangin gitu sama Allah gitu. Selain itu juga keberkahan dari sholawat kan banyak gitu. Selain menyembuhkan penyakit, terus mempermudah segala urusan, terus sebagai penarik rezeki juga ya kan. Banyak sih faedah-faedah dari sholawat ya kan, tergantung pada pokoknya gitu. Tapi pada intinya Allah itu bakal mempermudah ketika kita bersolawat ya kan. Kita bersolawat sekali, Allah balas 10 kebaikan untuk kita ya. Nah jadi gitu guys, teman-teman semua. Jadi kedahsyatan sholawat ini teman saya bisa umroh gitu. Nah nanti untuk ceritanya mungkin bisa dipublis orangnya gitu, karena saya juga udah konfirmasi ke teman saya, yuk kita ngobrolnya di YouTube yuk gitu katanya. Nggak mau katanya, malu aja. Mungkin nanti orangnya bakal saya ngobrolin kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa sih gitu ya. Itu mah dianya aja nggak mau gitu, malu katanya. Ya saya sih gitu aja ya. Pada intinya ketika kita bersolawat, orientasikan dulu ke akhirat. Nanti untuk masalah dunia insya Allah ngikutin gitu, karena untuk kita ngejar akhirat insya Allah dunia bakal ngikut gitu. Nah gitu guys, jadi cerita kali ini keberkahan dari sholawat itu teman saya bisa umroh. Tapi pada intinya gitu ya, kita jangan lupa untuk bersalawat ke kanjeng Nabi meskipun kita dalam keadaan sibuk. Sempatkanlah waktu untuk bersalawat gitu, waktu khusus untuk bersalawat ya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin kisahnya di cerita ini ditutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini untuk bermanfaat dan juga untuk mengembangkan channel ini ya. Oke.